Monitor ini bisa dibilang yang termurah di pasaran untuk 1440p 144 Hz IPS. Kita lihat sama-sama apa yang di-cut sama dia supaya bisa jual harga murah. Selamat datang di GT, channel paling canggih di 2020. Kalau gue lihat di display specification, monitor ini sebenarnya model tahun 2019. Bisa dibilang ini cukup jadul ya. Untuk dosnya seperti biasa, ViewSonic nggak ada yang terlalu menarik untuk dibahas. Cuma ada logo 3 burung yang bertengger seperti biasa. Aksesoris yang kita dapat 2 kabel power beda kepala colokan tanpa adapter. Jadi adapternya ada di dalam monitornya. Manual book dan 1 kabel HDMI. Really ViewSonic? Monitor gaming QHD lu cuma kasih HDMI? Secara teori sih 2.0 HDMI 2.0 udah support QHD 144Hz. Tapi come on lah, ini monitor kan bisa dibilang masih masuk kelas gaming premium. Gue rasa DisplayPort juga nggak seberapa lah harganya. Untuk kakinya kecil aja, cukup padat, dan kita slide in masuk untuk pemasangannya. Sedangkan standnya udah dari besi juga yang dibalut plastik tebel gitu aja. Modelnya tipe V dan di bawah kakinya ada 6 karet penahan. Puterin bautnya dan kakinya udah langsung kepasang. Dari kaki dan standnya ini kita udah bisa tahu kalau monitor ini cuma bisa tilt aja yang kualitasnya nggak ada yang spesial. Dan karena standnya tipe V, kita sama-sama tahu untuk jatuhin ke kiri dan kanannya itu gampang banget. Kualitas bodi belakang monitor ini sebenarnya berat banget, tapi nggak diimbangin dengan kualitas kaki dan standnya. Contohnya, pas lu tilt habis monitor ini dongak ke atas, lu gampang banget jatuhin monitornya ini ke belakang. Di belakang monitornya ada lubang angin yang ngadep ke atas, cukup nice dan lebar juga dibukanya. Logo ViewSonic dan di bawahnya ada VESA 10x10 cm. Portnya udah ngadep ke bawah yang pastinya cocok untuk pakein bracket di monitor ini. Dimana gua rasa lu harus consider beli bracket sih untuk monitor ini. Melihat kualitas stand dan kakinya ini ya nggak demen sih gua. Dan nggak fleksibel juga, cuma bisa tilt. Portnya ada port power, 2 port HDMI yang di sini kualitasnya juga di-cut sama ViewSonic. Satu portnya versi 1.4 dan satu portnya 2.0. Di versi 1.4 kalian cuma bisa dapetin QHD di 75Hz, satu DisplayPort 1.2 dan juga audio jack. Desain belakangnya ini sebenarnya kalau dipegang terkesan mewah karena dia pakai 2 bahan. Yang satu kayak Kevlar kasar gitu dan bagian tengah bahannya kayak karbon garis gitu. Tapi kalau dilihat keseluruhan kok nggak enak ya estetikanya, apalagi ditambah tombol OSD yang kurang enak dilihat, ditambah lagi kalau dipencet ini terasa murah kualitasnya. Bagian depan untungnya udah bezel-less, masih enak dipandang di 2020 ini dengan tebel tri-side bezel-lessnya di 0,8 cm dan logo ViewSonic di bezel bagian bawah. Oke lah bagian depannya. Spek lengkap di website ViewSonic, 27 inch IPS panel, 1440p flat, refresh rate 144Hz, brightness 350 nit dengan static contrast di 1000:1. Panel bitmapnya 8 bits plus FRC, respon time-nya 3 ms GTG dengan tipikal 15 ms GTG dan diklaim 1 ms MRT. Kita tes sekalian pakai UFO. Support FreeSync dan G-Sync kompatibel lewat DisplayPort. Sayangnya DisplayPort lu mesti beli sendiri. Ya, gua saranin yang bagusan lah, belinya di sekitar 100 ribuan. Ada 2 speaker 2,5 watt dan kita dengerin sama-sama. Kualitas speakernya oke, cukup clear, tapi gue ngerasa kurang bassnya aja. Tapi kalau gue lihat harga monitor ini dibanding dengan kompetitornya, kualitas speaker ini gue no complain lah ya. Dan pastinya kita tes kualitas panelnya pakai data color Spider X. Color gamutnya tinggi juga di sini, 100% sRGB, 91% Adobe RGB, 95% DCI-P3 dan 88% NTSC. Brightness-nya juga oke, sesuai yang diklaim. Maksudnya kita dapetin 367,3 nits dengan kontras 1090:1 dan white point-nya bagus juga di 6800 Kelvin. Kalau di uniformity di brightness 100% nggak terlalu indah di sini. 3 titik di paling atas ngacir cukup tinggi juga, maksnya sampai 6,9 delta E dan banyak titik yang udah di atas 3 delta E. Luminance uniformity di brightness 100% ada 5 titik yang di atas 10% gelapnya. Titik paling gelap di 14%, di sini kita cuma dapetin 316,8 nits brightness. Kalau akurasi cukup akurat, max di 2,18 delta E dengan average di 1,47 delta E. Setelah dikalibrasi, panelnya makin akurat, maxnya di 1,76 delta E dengan average di 0,74 delta E. Nice! Overall rating untuk monitor ini cakep juga, sebelum dikalibrasi dikasih hampir sempurna di 4,5 poin. Oke guys, di sini gua setel
sebuah gambar yang dark, hitam semua, bukan dark ya, hitam semua untuk ngetes bleeding. Dan di sini sih nggak ada tanda-tanda bleeding sama sekali, dan gue kasih kalian swivel supaya kalian bisa lihat lebih jelas. Nggak ada tanda-tanda bleeding di monitor ini, tapi ini nggak menjamin ketika kalian beli nggak ada bleedingnya. Masuk ke pengetesan OSD, di sini tombolnya sih banyak banget, ada berapa ya? Ada 6 dan satu dedicated untuk power, dan power sebenarnya nggak dedicated juga. Oh iya dedicated. Ada beberapa ViewSonic yang nggak dedicated jadi power, jadi dia buat keluar juga. Yang pertama input HDMI DP biasa, yang kedua ada volume. Yang ini gue pilihnya standar. Kalau lu mau dapetin hasil seperti yang di data color yang gue show ke kalian, ini volume speaker ya, by the way, lupa gue ngomong. Oke, di sini pilihannya standar aja, yang lain sih menurut gue biasa-biasa aja. Color judge ini ada contrast, brightness seperti biasa. Kalau temperature di sini gue pilihnya apa itu, user color. Dan ini RGB, di sini full range biasanya gue pilih supaya dapetin full. Oke. Dan berikutnya ada blue light filter, aspect ratio, habis itu black stabilizer, advanced DCR mesti lu matiin supaya warnanya stabil. Response time di sini ada standard, advanced, dan ultra fast. Kalau ultra fast, tau gue pas kemarin gue tes overshoot, jadi jangan pakai ultra fast, advanced aja cukup. Nah, terus di sini yang gue sebel di black stabilizer-nya guys. Black stabilizer ini nggak bisa membuat monitor ini seperti panel TN gitu ya. Kurang menurut gue black stabilizer. Ketika gue cepein, kalian bisa lihat perubahan shifting warnanya di belakang layar nih, warna-warni. Keterangannya tuh nggak sampai putih abu-abu banget. Jadi ketika kemarin gue coba buat main game, gue ngerasa kurang untuk black stabilizer ini, kurang dapet feelnya. Oke, berikutnya ada language, AMD FreeSync, habis itu ada resolution notice, ada information, OSD timeout, OSD background, power indicator, auto sleep, eco mode. Nah, di eco mode di sini menariknya ViewSonic yang ini bisa lu offin nih ketika lu pilih energy saving. Yang ada standar biasanya nggak bisa ya, di beberapa monitor ViewSonic yang kita tes nggak bisa. Ya, auto detect, DCID, dan memory recall. Ya. Monitor ini bisa kita dapetin di harga 5150 dengan garansi full 3 tahun ViewSonic Indonesia. Sayangnya di 27 inch ada Asus VG27AQ di 6,7 juta, LG 27GL850 di 6850, Dell S2721 DGF di 7,2 juta, dan Asus VG27AQ L1A di 7,2 juta. Di 32 inch mungkin gue masukin satu karena harganya cukup mepet. Di sini ada Lenovo G32Q C10 di 4,9 juta, termurah 32 inch VE 1440p. Kalau dibanding Asus yang garansi 3 tahun dan LG juga lagi promo sampai akhir Desember 2020 ini, garansi GL850-nya 3 tahun juga. ViewSonic ini sebenarnya kasih deal cukup oke. Lebih murah hampir 2 jutaan plus minus ya dengan pesaingnya. Saran gua kalau lu adalah gamer casual atau gamer yang nggak terlalu punya jiwa kompetitif banget, bisa consider monitor ini. Karena dari apa yang dikasih sebenarnya udah lengkap. Dari kualitas panel IPS dengan warna yang oke, dengan brightness udah 350 nits juga. Ada speaker dan juga udah 144 Hz. Gaming oke, desain pun oke. Tapi ya lu harus terima dengan kaki dan stand-nya yang kayak gitu. Tapi ya dengan spare 2 juta lu bisa beli bracket kualitas atas juga sih. Nggak ada masalah. Tapi kalau lu jiwa kompetitifnya tinggi, gua rasa langsung ke 240 Hz TN lebih bijak. Misalnya ke LG 27GK 750F. Yang motion blur-nya pasti rendah banget kalau dibandingin IPS di ViewSonic ini. Di segala IPS malah. Di sisi lain 144 Hz di Full HD udah terlalu mainstream dan murah-murah di 24 inch dan 27 inch. Harganya juga dari 2 sampai 4 jutaan. Dari harga itu nambah sekitar 1,5 juta untuk ke 1440p di sini yang nggak terlalu menarik dan nggak pakai juga 1440p di game kompetitif. Dan pas gua cek di website resmi ViewSonic US, harga monitor ini sebenarnya di 313,99 US. Dengan kurs plus minus 15.000 kita bisa bilang monitor ini di 4,5 jutaan sebenarnya. Dilema juga ya. Sekarang memang paling murah dibanding pesaingnya. Tapi kalau di tahun depan 2021 yang kemungkinannya sangat besar ini turun harga bisa sampai 4 juta atau bisa sentuh 3 jutaan mungkin. Sakit hati sih kalau kayak gitu. Dan ViewSonic kayaknya ada tipe satu lagi di segmen yang sama dengan harga yang mirip pula di VX2705 2K
yang nanti akan kita review. Ditunggu. Pilihan ada di tangan kalian, mau beli monitor ini sekarang atau nanti. Sesuaiin kebutuhan aja deh, paling bijaksana. Terakhir dari gua, ViewSonic bagus sih. Ini udah nice banget. Termurah lagi. Tapi tetap aja hati dan pikiran gua udah dicuri sama Xiaomi 27 inch yang nggak ada obat itu. Gue Eldon dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap cantik.